Bismillahirrahmanirrahim. Waladallahu li syafa'ati Rasulillah. Alaikum natil awliya wa limanatil ulama. Wa mu'alif hadal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma tamasaluhu yakunu fi surati rububiyyati wa da'wa rububiyyati yaji'u minhu li anna sifatallahi jalalun wa jamalun. Meneruskan kajian kitab Sirrul Asrar. Jadi kemarin yang saya sampaikan tetapi tidak saya teruskan, ini banyak jamaah yang menunggu. Masalah kemarin, masalah untuk bermimpi bertemu mungkin bagi orang tua kepingin bermimpi bertemu dengan anak, atau anak kepingin bermimpi ketemu orang tua. Jadi amalnya adalah sholat 4 rakaat. Waktunya itu setelah sholat isya, atau bahwa waktu sholat isya lah, setelah sholat isya mau tidur, dan mau tidur, sebelum tidur itu kita melaksanakan sholat 4 rakaat. Niatnya boleh niat sholat mutlak atau sholat hajat. Dari 4 rakaat itu, sholatnya 4 rakaat 1 kali salam. 4 rakaat 1 kali salam. Setiap rakaat itu membaca alhaqumut takasur. Itu setiap rakaat. 4 rakaat, setiap rakaat itu membaca surah alhaqumut takasur. Itu setiap rakaat. Setelah selesai salam, lalu kita baring tidur. Nah tidur itu kita sambil baca sholawat, sampailah mata kita itu terpejam sampai tertidur. Itu caranya amalan bagi anak yang ingin dimimpikan bertemu dengan orang tua, atau sebaliknya orang tua menginginkan bertemu dengan anak yang sudah wafat, maksudnya orang tua yang sudah wafat atau anak yang sudah wafat. Itulah amalannya sholat. Saya ulang lagi, sholat 4 rakaat 1 kali salam. Setiap rakaat itu membaca, setelah membaca Al-Fatihah itu membaca surah Al-Haqumut Takasur. Banyak 4 rakaat. Tanpa tahiyat awal. Tanpa tahiyat awal. Berarti 4 rakaat itu langsung. Nah, tampaknya tahiyat awal. Nah, setiap rakaat itu baca surah Al-Haqumut Takasur. Ya mudah-mudahan kita apa yang kita inginkan kita bisa bertemu. Contoh mungkin orang tua menginginkan bertemu dengan anak yang sudah wafat. Bahasa itu bisa kita tahu macam mana kedudukan dia di sana, atau atau anak menginginkan bertemu atau mampu bertemu dengan orang tua yang sudah wafat. Itu insya Allah ketika kita itu mimpinya, sebelum itu kita kerjakan salat 4 rakaat tadi, itu insya Allah ini mimpi yang hak, bukan adanya pembarangan daripada setan. Wa'alam. Teruskan dulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma tamasaluhu yakunu fi surati rububiyati. Dan adapun menyerupai setan itu yakunu menjadi fi surati rububiyati di dalam rupa sifat ketuhanan. Wa da'wa rububiyati dan mengajak sifat ketuhanan. Yaji'u datang minhu darinya. Li'anna sifatallahi jalalun wa jamalun. Karena sesungguhnya sifat Allah itu perkasa dan keindahan. Wa syaitanu yatamasalu bisifatil jalali. Sedangkan setan itu menyerupai bisifatil jalali dengan sifat perkasa atau keagungan atau kebesaran. Li'anahu karena sesungguhnya ia setan madharul qahri menampakkan kasar atau menampakkan memaksa. Fadhuhurun tumasilu rububiyati, maka menampakkan syaitan itu menyerupai sifat ketuhanan, wa da'wahu dan mengajaknya, min ismil mudili dari nama yang mudil yang menyesatkan takut saja, kama maro sebagaimana keterangan yang telah lalu. Wala yadharu fi suratil ismil jami'i, dan tiada mampu menampakkan di dalam rupa isi nama jami ismul jami lima kepada sesuatu fihi di dalamnya min maknal hidayati dari mana hidayah, wa fihi dan di dalamnya itu kalamun kasirun ucapan yang banyak atau kaul yang banyak, yatulu syarhu yang panjang syarahnya. Nah, jadi kita teruskan daripada kajian Sirul Asrar pasal yang ke-20 ya, ke-20 tentang peristiwa terjadinya mimpi atau terjadinya peristiwa dalam keadaan kita tidur. Itu setan itu tidak mampu menyerupai ya, yang kemarin kita bahas seperti para nabi, para aulia ya, seperti tidak mampu menyerupai Ka'bah dan sebagainya itu. Nah, tetapi setan itu mampu menyerupai sifat ketuhanan. Karena apa? Sifat Tuhan itu ada sifat jamal dan jalal, keagungan atau kebesaran dan keindahan. Nah, itu dari situ satu contoh yang terjadi kepada secara zahir yang adanya siapa? Fir'aun itu loh. Fir'aun itu mengakui Tuhan karena apa? Karena saat itu Fir'aun itu mengakui bahwa dia itu orang yang paling besar, orang yang apa? Dengan keindahan dan kebesaran maksudnya. Itu mampu, itu berarti apa? Menyerupai kepada sifat ketuhanan, apalagi itu menyerupai Tuhan loh. Makanya di dalam sholat itu kita itu kan sudah diajarkan dari tahiyat loh, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibah itu lillah, ujungnya lillah, tidak ada kehormatan, kebesaran, rahmat, semuanya itu Allah. Kalau kita tidak bisa menghandle itu semua, kita akan menyerupai kepada setan, menyerupai kepada Allah. Sifat sombong, salah satu sifat sombong itu hanya Allah pemiliknya. Nah sifat-sifat macam itu, sifat-sifat jamal, sifat-sifat jalal ini mampu ditiru oleh setan. Kalau contoh yang kasar ya Fir'aun itu, dengan kebesarannya, dengan keindahannya, dia mengaku sebagai Tuhan. Nah, setan tuh mampu macam itu. Makanya kita itu sebenarnya dari praktek sholat itu sudah kita itu sudah melepaskan dari sifat-sifat itu. Dari mulai takbir. Kalau kita itu sudah bertakbiratul ihram, ucapannya sudah Allahu Akbar. Tidak ada lagi yang lain ya. Sikok itulah Allahu Akbar, sudah selesai. Makanya akhirnya ditutup dengan tahiyat. Tuh, kehormatan, keberkahan. Maksudnya kalau kita maknakan luas lagi, keberkahan, kesempurnaan, keindahan. Tidak. Semuanya itu dari karena Allah. Lillahi, ujungnya lillahi. Terus itu. Kita teruskan dulu.
Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, ala basiratin ana wa manittaba'an. Surat Yusuf ayat 108. Isyaratun, mengisyaratkan ilal warisil kamilal mursyidi, kepada pewaris yang sempurna yang menjadi mursyid, ai irsyadu ba'di, yang menunjukkan setelahku, liman, kepada seseorang, lahu baginya, basiratun batinatun, pandangan mata batin, mislu basirati, seumpama pandanganku, min wajhi, dari arah Allah, wal muradu, yang dikehendaki, minhu, darinya, al wilayatu kamilatu, wali yang sempurna, kama asyara ilaihi, sebagaimana yang telah mengisyaratkan ilaihi kepadanya, biqaulihi, dengan firman Allah, waliyan mursyida. Jadi ayat ala basiratin ana wa manittaba'an, ya, itu ala basiratin, atas pandangan batin, ana, aku, kata Allah, wa manittaba'ani, dan orang-orang yang mengikuti aku. Nah, itu siapa itu? Yaitu para wali-wali yang sempurna, wali yang kamil yang mursyid. Yang maksud di situ wali mursyid itu, mengapa di situ itu yang dibahas tentang al-warisil kamil, pewaris yang sempurna. Karena apa? Karena ada orang itu paham, baik. Satu contoh, ilmu tasawuf. Banyak orang yang mampu melaksanakan, dia itu mampu merasakan itu adanya ilmu tasawuf, tetapi dia tidak mampu untuk apa bahasanya itu, untuk menyampaikan itu. Nah, ada lagi orang itu mampu menyampaikan, tetapi dirinya sendiri tidak mengamalkan, tidak paham gitu. Itu makanya di situ yang dikatakan wa manittaba'an itu siapa? Orang-orang yang mengikuti aku. Jika disyarahi oleh beliau, yaitu kamil yang sempurna. Makanya di situ tadi betul-betul mengikuti dengan ilmu syariat, dengan ilmu thariqah, dan dengan ilmu ma'rifah dan ilmu hakikat. Itu yang dikatakan wa manittaba'an, orang-orang yang mengikuti aku. Itu tadi. Makanya ada orang itu yang memahami dan mengamalkan ilmu tasawuf, tetapi dia tidak mampu untuk menyampaikan. Ada orang itu mampu menyampaikan ilmu tasawuf, ilmu hakikat, ilmu ma'rifatullah, tapi dirinya sendiri tidak mengamalkan itu. Pintar bercakap, seperti apa? Seperti kaidah orang-orang yang mengkaji tentang ilmu apa? Kalau tentang kuliahan apa? Filsafat, ya. Kan hampir-hampir ke filsafat. Banyak orang yang mampu membedah ilmu filsafat itu. Kadang-kadang dia pun tidak mengamalkan itu, tidak paham itu. Nah, maksud disebut al-warisil kamil itu tadi, apalagi yang mursyid, betul-betul mampu menyampaikan, dan perlakuan amalnya zuhir secara batin pun ya semacam itu gitu loh. Itu yang dikatakan pewaris yang sempurna. Tapi tadi ya, yaitu orang-orang yang mengikuti dengan apa? Dengan ilmu syariat Nabi, secara zuhir tidak lepas daripada syariat Nabi, thariqahnya, ma'rifatnya, dan hakikatnya. Itulah yang dikatakan di situ wilayatul kamilah, wali yang sempurna. Itu. Summa i'lam, lalu ketahuilah kamu anna ru'ya ala nau'aini. Summa i'lam, lalu ketahuilah kamu, summa a'lam, selalu ketahuilah kamu, anna ru'ya ala nau'aini, sesungguhnya mimpi itu atas 3 bagian. Afaki wa angfusi, afaki cakrawala, wa angfusi dan jiwa. Wa kullu wahidin minhuma ala nau'aini, dan masing-masing atau setiap dari satu, minhuma dari keduanya, ala nau'aini atas 2 bagian. Nah, jadi mimpi itu ada dari jiwa, ada dari angan-angan, bahasa gitu. Makanya cakrawala. Makanya kayak gitu di bahasanya itu ada orang itu mampu melihat awan putih umpamanya. Satu contoh, mungkin kita nak bepergian, ternyata di tengah jalan ada awan putih. Ini satu gambaran sebenarnya. Ada makna di situ. Mungkin tak ada apa itu maksudnya kan? Seperti itulah. Atau di situ ketika beri tentang afak itu ya masuk kaidah ke jiwa, ke angan-angan. Ada yang bagian daripada nafsu. Makanya
Di kitab Sirul Asrar itu kaki dibahas tentang nafsu. Ada nafsu yang mutmainnah, ada mimpi dari nafsu-nafsu yang lain daripada nafsu mutmainnah, seperti nafsu lawamah, mulhimah, itu di situ. Jadi dibagi berdua. Nah, masing-masing dari dua itu juga terbagi menjadi dua. Kita bacakan dulu. Fal angfusi mangka mimpi yang dari jiwa atau nafsu, imma min akhlakil hamidati, ada kalanya dari akhlak yang terpuji, awidzamimati, atau akhlak yang tercela. Nah, nafsu itu juga kata saya tadi, dari nafsu itu juga lagi muncul mimpi-mimpi itu. Bisa dari mimpi nafsu yang terpuji, ada nafsu yang tercela. Nah, fal hamidatu mislu ru'yatil jinan, maka akhlak yang terpuji itu mislu ru'yatil jinan, seumpama melihat surga, wan naimiha, dan nikmat-nikmatnya. Ini salah satu nafsu yang hamidah, nafsu yang terpuji. Tidur bermimpi melihat surga dan kenikmatan surga, itu salah satu. Sudah itu lagi di siko, wa mislul khuri, dan seumpama melihat bidadari, wal kusuri, dan istana, wal khilmani, dan pemuda surga, wasuhara in nurani yal abyadi, dan padang pasir yang bercahaya putih. Salah satu padang pasir bercahaya putih ini oleh para ulama juga dikatakan seperti mimpi melihat awan yang putih. Jadi salah satu mimpi-mimpi yang akhlak yang terpuji. Itu wa mislu syamsi, dan seumpama melihat matahari, yang sama dengan atas kemarin. Jadi bermimpi melihat matahari, bermimpi melihat rembulan, ini bagian daripada apa? Daripada nafsu yang terpuji, bukan yang tercela. Bagian daripada nafsu-nafsu yang mutmainnah. Wa mislu syamsi, dan seumpama matahari, wal qamari, dan rembulan, wan nujumi, dan bintang. Wa ma asbaha dzalika, dan sesuatu yang menyerupai yang dimana itu, muta'alaqun bil qalbi, berkaitan dengan hati. Jadi ketika kita malam bermimpi yang indah-indah, yang baik-baik, yang salah satu dicontohkan di kitab kita kok itu tadi, ini sama dengan apa? Akhlak yang terpuji, bukan akhlak yang tercela. Itu kalau mimpinya maksiat, nah itu namanya nafsu yang tercela. Mimpi bermaksiat, salah satu apa? Bermimpi minum minuman arak. Ini salah satu gambaran apa? Gambaran berarti ada sesuatu dalam diri kamu itu. Salah satunya apa? Ketika kita tidur, kok kita mimpi entah kita itu melihat, apalagi sudah terminum, melihat orang yang lagi mabuk-mabukan, apalagi kita sudah terminum, berarti ada sifat kesombongan dalam diri kamu. Ini salah satu gambaran. Berarti kan ini salah satu apa? Gambarannya berarti kita itu lagi bermimpi dengan akhlak yang tercela. Nah, bermimpi minum arak, apapun araknya itu, minum-minuman yang memabukkan, ini berarti ada sesuatu kesombongan dalam diri kita. Nah, ini bagian daripada apa? Sifat yang tercela. Iya. Jadi ini bagian daripada apa? Nafsu yang zamimah, ya, yang tercela. Dalam ilmu fikih mengetahui anak itu udah balik atau belum, sampai dengan bahasa keluar dari mani. Nah, terus perkataan yang kemarin itu terjadinya mimpi bahasa itu karena diadakan itu iblis bermain kemaluan sehingga keluarnya mani. Hak memang kayak gitu ya. Tapi ini juga ada hikmahnya, kalau juga ada hikmahnya apa? Menunjukkan bahwa kamu saat itu lagi balik, sudah balik. Bukti apa? Anak-anak yang belum balik tidak akan diganggu. Kenapa? Karena sudah bermain dengan nafsu.
Itu berarti apa? Ketika nafsu sudah bermain, dimainkanlah itu. Makanya anak-anak yang sebelum masa balik, belum ada namanya anak-anak itu mimpi basah. Itu kan apa? Karena akalnya itu loh, nafsunya itu loh sudah bermain di situ. Makanya itu tetap perbuatan setan, tetap perbuatan yang tercela. Makanya ini nafsu yang disebut imam min akhlaqil hamimati awidamimah. Nah, bagian itu yang dikatakan awidamimah yang tercela. Salah satu apa perbuatannya iblis. Walaupun secara fikih ini juga tanda. Nah, ada faedah juga macam itu. Tapi ini tetap karena apa? Karena dia itu sudah bermain dengan nafsu. Buktinya anak-anak yang sebelum sampai waktu itu tidak akan keluar itu. Karena apa? Karena berbarengan dengan nafsu. Yang anak-anak itu belum adanya nafsu. Makanya salah satu orang-orang yang belum balik, anak-anak yang belum balik itu tidak tercatat amal perbuatannya itu tercatat. Kesalahan tadi. Itu jadi kata saya tadi, balik ke tadi. Jadi ketika kita mimpi beda dengan ketika kita mimpi minum susu, minum air putih, itu beda. Misal ini salah satu ada bentuk keindahan dalam diri kita. Tapi kalau mimpinya itu entah itu kita melihat atau bahkan kita minum langsung, ini salah satu gambaran adanya salah satu sifat kesombongan dalam diri kita. Itu menunjukkan itu. Karena satu gambarnya itu sudah bermaksiat. Berarti apa? Ketika kita bermimpi macam itu berarti ada sesuatu dalam diri kita. Salah satunya apa? Salah satunya adalah sifat sombong. Ketika kita bermimpi minum arak. Alhamdulillah. Terus wa amma ma yata'allaqu bi nafsil mutmainnah mislu ma'kulil lahmi. Dan adapun wa amama dan adapun mimpi boleh, dan adapun sesuatu ya ta'allaqu bi nafsil mutmainnati yang berhubungan dengan nafsu mutmainnah mislu ma'kulil lahmi seperti memakan daging minal hayawanati dari hewan-hewan wa tuyuri dan burung. Li'anna ma'isyatal mutmainnah karena sesungguhnya kerjaan atau kehidupan nafsu mutmainnah fil jannati di dalam surga takunu menjadi bihadil anwa'i dengan jenis-jenis ini kasyawiyil ghanami ya. Seperti ghanam wedus cara kita kambing watuyuri dan burung. Jadi kalau nafsu mutmainnah itu mimpinya itu mimpi yang enak-enak, mimpi makan. Itu bagian daripada nafsu mutmainnah, apalagi makan daging. Karena daging itu kita akan membahas seperti makan daging burung. Nah, itu mimpi. Cuman kalau kita biasanya memang nembak burung kerjanya. Kerjanya nembak burung terbawa-bawa tapo kan, tapi enggak lah. Saking hebatnya karena tiap hari nembak burung ya lah, terbawa mimpi burung, makan burung. Itu namanya masuk ke afak. Masuk ke afak itu berarti adanya apa perbuatan keseharian kita terbawa. Itu beda lagi. Terus wa amal baqaru fa wa atin minal jannah. Wa amal baqaru dan adapun sapi bakorun sapi, bahwa maka adalah atin minal jannah ini datang dari surga. Li Adam alaihi salatu wassalam karena Nabi Adam alaihi salatu wassalam li ajli zaraatihi karena arah bertaninya di dunia di dalam dunia. Wal ibilu aidan min hali ajli safari ka'batil zahir wal batin. Wal ibilu dan unta aidon sama saja minha dari surga. Li ajli safaril ka'batil zahir wal batin karena arah bepergiannya ke Ka'bah zahir dan Ka'bah batin. Mimpi angon sapi. Ini salah satu gambaran ya. Gambaran sapi itu juga dari surga. Gambarnya apa? Ketika kita di malam-malam
bermimpi mengembala sapi mungkin, atau makan daging sapi umpamanya, atau apalah di situ yang berhubungan dengan sapi pokoknya. Ini salah satu gambaran ketika kita bertani kita akan menjadi orang yang sukses. Tuh. Ini kalau kerjaannya tukang sapi. Atau unta. Nah, unta juga bagian daripada surga. Ini macam itulah mimpi-mimpi. Ya, nikmatilah orang yang hobi mimpi. Mimpi terbang. Itu bawa film itu tuh, mimpi terbang, sampai terbang. Jadi kalau mimpi-mimpi itu mimpi-mimpi yang dari nafsu mutmainnah, ini mimpi-mimpi yang hewan-hewan. Hewan-hewan itu ditunjukkan seperti kambing, seperti unta, seperti sapi. Nah, itu bagian daripada hewan-hewan penduduk surga. Pokoknya baiklah, mimpinya itu mimpi baik. Wal khiluatin aidon, wal khiluatin dan kuda. Atin ini aidon sama saja min hadiri surga. Mengapa di situ kuda juga bagian daripada surga, dan bermimpi kita melihat kuda atau numpak kuda, naik kuda, itu karena apa? Alatul jihadil asghar wal akbar. Salah satu alat jihad kecil dan jihad besar. Salah satu gambaran kita lagi berjihad, ditunjukkan kita itu bermimpi naik kuda atau makan daging kuda. Kuda itu gambaran daripada akhirat, karena di situ fakulu dzalika lil akhirati, maka masing-masing yang dimiliki itu lil akhirati bagi akhirat. Maksudnya mimpi-mimpi yang baik lah, maksudnya itu tidak ada mimpi-mimpi yang buruk. Mimpi-mimpi bertemu dengan hewan, karena hewan-hewan itu yang tadi kita bahas itu semuanya adalah hewan-hewan dari kalangan surga. Wa fil hadisi, dan tersebut di dalam hadis, annal ghanama khuliqa min asli jannah wal baqara min za'faraniha wal ibila min nuriha wal khayla min rihiha. Annal ghanama, sesungguhnya kambing, khuliqa diciptakan, min asli jannati dari madu surga. Nah, ghanam kambing itu diciptakan dari madu surga. Makanya kambing, sapi, unta, kuda itu hewan-hewan penduduk surga. Makanya jangan disia-siakan. Wal baqara min za'faroniha, dan sapi dari minyak za'faronnya surga. Wal ibila min nuriha, dan unta dari cahayanya. Wal khayla mirriha, dan kuda dari anginnya. Jadi ada cahaya, ada angin. Cahayanya adalah unta, penerangnya itu unta, ya. Kuda itu dari anginnya surga. Makanya deras larinya. Kuda itu kan deras. Nah, itu. Kalau mimpi bertemu hewan yang haram, ada lagi bisa ketemu, jangan terburu-buru. Ya, jadi ada salah satu hewan-hewan yang diharamkan bisa kita ketemu, jangan dulu bahas itu, kita ada ngaji lagi. Jika satu contoh, wa aman namru, apa itu? Min sifatil ujub, salah satu sifat ujub, ketika kita mimpi bertemu dengan singa umpamanya. Lagi pertanyaan, jangan ditanyakan dulu. Oke, besok kita ada ngaji kalau sudah ketemu, kalau pelan-pelan. Ada sudah dibahas. Ini sudah dijalani oleh Syekh Al-Jalani. Karena apa? Pertanyaan sampai ke situ. Berhubung dulu pertanyaan sampai situ, dibuat di situ. Ini salah satu. Di situ. Besok kita bahas. Ini yang penting ngaji. Besok kita ketemu. Ada yang mimpi bertemu dengan harimau, singa, beruang, serigala, ada galo. Terus wa amal bihal fahuwa min adna sifatil mutmainnah. Wa amal bihal, dan adapun keledai itu kecil dikit dari apa? Dari kuda, itu keledai. Hah?
Macam itulah kira-kira bisa dikit dari kambing. Itu keledai. Wa amal bighal fahuwa adalah min adna sifatil mutmainnah, di bawah sifat mutmainnah. Man ra'ahu fil manam, siapa orang yang melihatnya di dalam tidur, fatakbiruhu, maka tandanya ayyakuna ra'i, agar menjadi orang yang mimpi itu kaslan malas fil ibadati, dalam ibadah. Mimpi melihat bighal, keledai, berarti ada sesuatu dalam dirimu. Apa berarti? Berarti agak malas-malasan beribadah. Bighal. Ada patak biru, ada tanda-tandanya. Berarti dalam diri seseorang yang mimpikan melihat bighal, melihat keledai, itu berarti ada sifat-sifat malas ketika beribadah. Wasakilan fil qiyami wal qu'udi, wasakilan dan berat fil qiyami di dalam berdiri, wal qu'udi dan duduk, wala yakunu likasbihi, dan tiada menjadi usahanya, wala yakunu likasbihi natijatun, dan tiada menjadi usahanya itu beruntung, fil hakikati di dalam hakikat, illa taubati terkecuali taubat. Salah satu orang yang bermimpi bertemu atau melihat bighal, keledai tadi, ini salah satu ada sifat kemalasan dalam beribadah. Kalau sudah malas-malas, artinya tidak ada keuntungan untuk beribadah, tidak ada keuntungan. Nah, salah satu untuk menghilangkan sifat-sifat itu, salah satunya apa? Adalah taubat. Karena di ayatnya wa amilan sholihan falahu jazaa'al husna al-kahfi. Dikit lagi, wal hamiru min hijaratiha. Wal hamiru, ya sama keledai, hamir. Min hijaratiha, dari batunya surga, li ajli maslahati, untuk kemaslahatan, li ajli maslahati Adam alaihi salatu wassalam, untuk kemaslahatan Nabi Adam alaihi salatu wassalam, wa zuriyatihi, dan zuriyahnya atau keturunannya, likasbil akhirati, bagi usaha akhirat di dunia, di dalam dunia. Wallahu alam bishawab. Dikit ya, banyak-banyak, cepat sampai ke tadi, cepat sampai ke hewan-hewan yang zamimah, termasuk akhlak-akhlak zamimah. Ini masih tentang membahas tentang akhlak-akhlak hamidah atau mahmudah, akhlak-akhlak yang terpuji. Kalau kita ngaji itu kita akan sampai kepada mimpi-mimpi dari akhlak-akhlak yang tercela. Seperti tadi, seperti kita mungkin bermimpi bertemu dengan guguk, itu hok, babi, celeng, anjing, nanti kita bahas bisa. Alam bisawab, mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita masuk wa amma yata'alaku minha birruhi fa'akshabil amrodi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah.